Oke, hai, halo teman-teman. Selamat siang ataupun selamat pagi ataupun kapan Anda membuka file ini. Ya, kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang metabolisme. Bicara tentang metabolisme kan kita bisa melihat dari sisi enzimnya, kemudian dari sisi jenis-jenis metabolisme itu yang kita kenal dengan katabolisme dan anabolisme. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, yaitu kajian kita adalah fermentasi yang merupakan salah satu bagian dari contoh metabolisme, maka saya ingatkan dulu bahwa yang namanya metabolisme itu terdiri dari dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Ingat bahwa bagaimana molekul itu diubah dan energi itu digunakan ataupun dihasilkan itu menjadi ciri dari katabolisme dan anabolisme. Nah, yang perlu kita ingat bahwa berdasarkan dua hal tersebut, tentang molekul yang dibongkar maupun yang disusun beserta energi yang dihasilkan maupun energi yang dipakai, kita mengenal yang namanya katabolisme dan anabolisme dengan contoh seperti pada tayangan ini. Kita mengenal adanya respirasi aerob, kita mengenal respirasi anaerob maupun yang namanya fotosintesis. Nah, sekarang kita akan fokus ke katabolisme, yaitu yang respirasi anaerob ini. Kita mulai dari ini. Yang namanya respirasi anaerob itu secara gampangannya kan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Nah, kita ingat ketika kita bicara tentang respirasi anaerob, ketika kita bicara respirasi seluler, kita tahu ada fungsi, ada peran oksigen di sana. Di sana kita tahu fungsi oksigen itu sebagai aseptor atau penangkap, atau ada orang menyebutnya sebagai karier, pembawa elektron terakhir atau final aseptor, ataupun yang dikatakan juga sebagai orang menyebutnya terminal aseptor. Nah, oksigen inilah yang kemudian menangkap elektron yang ada di dalam sistem respirasi itu. Nah, maka ketika kembali ke kajian respirasi anaerob, yang namanya oksigen itu bukan sebagai final elektron aseptor. Aseptor akhirnya atau aseptor finalnya itu selain oksigen. Misalnya NO3-, SO4-2-, lalu CO3-2- ini. Ini kuncinya ketika kita mendasarkan kenapa orang menyebutkan respirasi anaerob itu tanpa oksigen. Sekali lagi, karena bicara tentang final aseptor. Nah, karena tanpa oksigen, maka total ATP yang dihasilkannya pun berbeda dengan respirasi aerob atau respirasi seluler. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil dari respirasi anaerob ini. Nah, salah satu contoh dari respirasi anaerob yang kita pahami sejak kita mengenal yang namanya pembelajaran IPA dulu, ada istilah yang namanya fermentasi. Fermentasi kalau kita lihat di sini merupakan sebuah proses yang melepaskan energi. Energi ini didapat dari mana? Dari sugar atau gula ataupun molekul organik yang lain melalui proses ini. Oksidasi kemudian tidak membutuhkan yang namanya oksigen, lalu siklus Krebs ataupun rantai transport elektron. Ini yang menjadi dasar dari fermentasi. Nah, selain itu,
Selain itu, dalam fermentasi digunakan molekul organik, yaitu asam piruvat di sini sebagai final electron acceptor, sebagai penangkap akhir elektron ini, sebagai pengganti dari oksigen ketika kita bicara tentang respirasi aerob. Nah, meskipun demikian, kadang fermentasi pun bisa terjadi ketika ada oksigen. Ya, jadi yang namanya fermentasi memang doesn't require O2 ini, tapi kemudian ada jenis fermentasi yang kemudian terjadi ketika ada oksigen. Misalnya ini fermentasi pada cuka ini. Di sini glukosa diubah menjadi etanol, ini tanpa oksigen, tapi ketika etanol ini kemudian bereaksi dengan oksigen, maka akan menghasilkan asam cuka ini, plus H2O, air plus energi. Nah, Anda bisa baca ini, bagaimana itu bisa terjadi, tentu melibatkan yang namanya ini, bakteri asam asetat ini. Nah, selanjutnya bahwa fermentasi itu menghasilkan 2 molekul ATP. Ya, nanti kita lihat bagaimana skemanya, bagaimana strukturnya. Nah, ini teman-teman, kita bisa membedakan antara respirasi aerob, kemudian respirasi anaerob, lalu fermentasi. Dari kondisi ini lingkungannya, kondisi parameter lingkungannya, tentu dari katanya sudah kelihatan ini. Respirasi aerob berarti dia aerob, ada oksigen di sana. Lalu anaerob, ini usually an organic substrat, di sini ada substansi material anorganik, misalnya NO3 atau SO4 dan seterusnya, but not molecular oxygen, tapi bukan oksigen. Sekali lagi, inilah yang mendasari anaerob, karena oksigen tidak dipakai sebagai final electron acceptor itu. Nah, sedangkan fermentasi dasarnya memang kemudian anaerob, tapi kemudian juga ada fermentasi yang aerob, walaupun oksigennya ini lebih rendah daripada aerob. Nah, di sini ada tipe fosforilasinya, lalu di sini ada ATP yang dihasilkan. Ada 36, ada 38, kemarin sudah kita lihat, ini lebih rendah dari 38 tapi lebih dari 2. Nah, untuk fermentasi sendiri itu menghasilkan 2 molekul ATP. Terus ini beberapa industri yang kemudian menggunakan dasar fermentasi ini. Ada industri bir, wine, lalu kemudian keju, lalu kemudian apalagi dari farmasi misalnya, obat-obatan di sana, bahkan asam askorbat atau vitamin C dan seterusnya. Anda bisa baca ini. Butuh memang yang namanya mikroorganisme untuk membantu proses ini. Ada Saccharomyces cerevisiae, Acetobacter, Lactobacillus, Clostridium dan sebagainya. Sangat spesifik cara kerja bakteri atau mikroorganisme ini. Nah, ini sama sebenarnya bagaimana produk-produk itu dihasilkan. Ingat, gambar ini nanti akan saya perjelas, siklus ini akan saya perjelas. Ada pyruvate acid di sini, ada asam piruvat di sini. Lalu kemudian ada bakteri atau mikroorganisme di sini, bakteri maupun jamur, kemudian menghasilkan produk fermentasi ini. Ini dasar berpikirnya di sini. Ini sama teman-teman, bahwa dasarnya adalah asam piruvat, lalu ada mikroorganisme, lalu ada produk. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, dari manakah asam piruvat itu? Moga-moga kita ingat. Ya, moga-moga kita ingat dari mana asam piruvat ini. Apakah tiba-tiba ada? Tentu tidak. Maka inilah yang kita gunakan untuk melihat apa hubungan antara respirasi aerob dengan fermentasi itu sendiri. Nah, ini jawabannya sebenarnya. Moga-moga kita ingat bahwa yang namanya asam piruvat dalam kasus ini asam piruvat teman-teman,
dihasilkan dari proses namanya glikolisis. Ya, gede sirai dulu. Ada tahapan glikolisis, ini lisis itu pecah ya, memecah glukosa ini menghasilkan 2 ATP, menghasilkan 2 NADH, lalu terbentuklah asam pirufat. Nah, berarti dengan kata lain pada proses glikolisis ini sama, baik antara ini respirasi yang aerob telah kita pelajari kemarin maupun dengan fermentasi. Maka dari gambar ini kelihatan sekali pada bagian ini, pada bagian glikolisis ini, reaksi yang terjadi sama sampai pada terbentuk asam pirufat. Nah, setelah itu baru nyabang ke kiri dan ke kanan. Yang ke kiri ini respirasi sel kemarin, masuk siklus Krebs, lalu kemudian rantai transport elektron. Sedangkan yang kita lihat sekarang ini masuk ke arah kanan ini. Apa yang terjadi dengan asam pirufat? Di sini teman-teman bisa melihat asam pirufat ini kemudian akan diubah menjadi produk fermentasi dengan cara menggunakan NADH ini, memecah NADH ini menjadi 2 NAD+. Ini. Oke, kita perdalam. Nah, ini. Oke, ini glikolisis. Sekali lagi pernah kita lihat di dalam respirasi sel pun mengalami glikolisis. Nah, ini. Lalu dia nyabang ke kiri dan ke kanan. Kalau kasusnya adalah fermentasi ini, asam laktat, maka dari asam pirufat di sini itu dia akan memecah NADH menggunakan ini ion hidrogen ini, lalu menjadi NAD, lalu terbentuklah yang namanya ini asam laktat. Berbeda dengan yang kanan ketika produknya itu etanol. Etanol atau orang awamnya ya fermentasi alkohol gitu. Tapi tolong ingat dalam kimia kan ada gugus etanol, ada metanol gitu kan, dan sebagainya itu, butanol dan sebagainya. Gugus karbon itu. Nah, ketika fermentasi alkohol, spesifiknya etanol, kita akan melihat perbedaannya itu. Dari asam pirufat lalu dilepas yang namanya CO2. Dari CO2 terbentuk senyawa antara namanya ini asetaldehid. Dari asetaldehid lalu kemudian NAD-nya, NADH-nya baru dipecah menjadi NAD+. Kalau yang asam laktat, pemecahan ini terjadi langsung di sini. Kalau dalam fermentasi etanol ada tahapan pembentukan senyawa antara asetaldehid ini. Baru setelah itu terbentuklah yang namanya alkohol atau gugus etanol ini. Pertanyaan kritisnya adalah, loh kok bisa? Ini jalur ke kiri, ini jalur ke kanan, kok ini tiba-tiba menghasilkan CO2, kok ini langsung pemecahan NADH? Apa sebabnya? Ya, kalau teman-teman lihat pada penjelasan saya yang awal tadi, bahwa yang menyebabkan perbedaan ini salah satunya itu adalah mikroorganisme. Peran dari mikroorganisme ini, entah bakteri, entah yang namanya jamur. Bahan dasarnya sama tadi, yaitu asam pirufat. Dari mana? Dari glikolisis. Dari mana? Dari pemecahan gula atau glukosa. Tapi kenapa bisa cabang-cabang menghasilkan produk yang sangat variatif sekali? Karena peran dari mikroorganisme ini. Nah, ini saya spesifikkan lagi. Pada fermentasi asam laktat ini tadi gambar sudah ada ya teman-teman. Asam pirufat bahannya sama. Asam pirufat direduksi oleh NADH menjadi ini asam laktat ini. Nah, ini fermentersnya atau yang memfermentasi itu adalah Streptococcus dan Lactobacillus. Selanjutnya ini misalnya asam laktat ini juga bisa difermentasi lebih lanjut menjadi asam propionik ini dan menghasilkan CO2 baik oleh Propionibacterium. Beda kan hasilnya sekarang menjadi
keju Swiss ini. Lagi misalnya ini fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol di sini yang direduksi oleh NADH itu, kalau ini yang atas ini asam pirufat, kalau ini adalah asetaldehid, menjadi etanol. Nah, ini fermentersnya atau kemudian yang memfermentasi itu bisa yeast. Yeast itu contohnya Saccharomyces cerevisiae itu, atau kalau orang awam menyebutnya sebagai ragi, maupun oleh bakteria. Nah, ini kan sudah berbeda. Nah, selanjutnya etanol bisa difermentasikan lagi menjadi itu vinegar itu, baik oleh yang namanya acetobacter. Maka bakteri di sini sangat berperan besar dalam menentukan produk fermentasi itu. Nah, ini juga selanjutnya ini vinegar ini, samcuka ini pun bisa difermentasi lagi menjadi yang namanya metana ini oleh ini bakteri yang berbeda juga, Methanosargina ini. Nah, ini rangkumannya teman-teman, fermentasi alkohol ya dari glukosa, sekali lagi tetap bahan awalnya itu glukosa, maka kalau Anda ingin membuat alkohol itu ya harus ada manis-manisnya, glukosa. Biar terjadi proses namanya glikolisis, lalu terbentuklah asam pirufat. Asam pirufat itu akan ini melepaskan CO2 ini. Nah, di sini pun akan terjadi siklus bagaimana NADH itu dipecah maupun dibentuk, lalu menghasilkan dua ikatan karbon, contohnya itu tadi asetaldehid itu, lalu baru terbentuk ini karena proses pengubahan NADH menjadi NAD ini. Lalu terbentuklah yang namanya etil alkohol atau yang kita kenal sebagai etanol itu. Nah, ini reaksi, rumusan reaksinya, asam pirufat, asetaldehid, kemudian terbentuk etanol. Ya, berarti dengan melepaskan adanya energi di sini. Lalu ini fermentasi asam laktat sama sebenarnya. Karena ini juga masih katabolisme teman-teman, glukosa dengan 6C melalui proses yang namanya glikolisis dipecah menjadi 3C, kita kenal sebagai asam pirufat. Lalu di sini NADH plus H+, lalu terbentuklah yang namanya NAD+, itu terbentuk yang namanya asam laktat. Ya, sekali lagi bakteri ataupun mikroorganisme berperan di sini ini. Lalu jangan lupa, karena ini katabolisme, maka tetap menghasilkan yang namanya ATP atau energi. Nah, dalam proses fermentasi itu, yang namanya mikroorganisme selalu mengalami suatu fase kehidupan dia. Maka kita kenal ini fase kehidupan mikroorganisme, misalnya bakteri, ada fase namanya lag fase. Ini materi tentang Monera dulu. Ini fase ketika mereka beradaptasi, maka jumlah bakterinya itu masih konstan di sini. Lalu ketika adaptasi selesai, terjadi proses pertumbuhan yang amat sangat cepat, naik ke atas, eksponensial. Ya, terjadi proses fase eksponensial yang disebut log fase. Nah, logikanya teman-teman, nutrisi akan berkurang. Ketika jumlah bakteri meningkat dalam suatu tempat, maka nutrisinya akan berkurang. Ketika nutrisi berkurang, maka otomatis jumlah bakterinya pun akan konstan akhirnya. Maka ini stationary ini, fase konstan sini. Nah, nutrisi akan semakin berkurang, semakin habis, ya sudah, masuklah fase kematian ini. Mikroorganisme akan mengalami kematian, lalu kemudian jumlahnya menjadi turun. Nah, dari fase-fase kehidupan ini, industri fermentasi bisa memanfaatkan banyak hal. Nanti mau menghasilkan produk pada fase eksponensial ini di sini, atau mau menghasilkan fasenya misalnya di sini. Tinggal dimanipulasi saja. Produk mana yang kemudian dihasilkan di log, produk mana yang dihasilkan di fase dead ini. Biasanya pada dead ini
apa yang dihasilkan itu biasanya adalah model-model antibiotik. Sedangkan di sini ini biasanya itu produk-produk industri makanan, fermentasi makanan itu. Kenapa di DET ini dihasilkan antibiotik? Antibiotik itu kan membunuh mikroorganisme lain, membunuh bakteri. Kenapa itu dihasilkan? Ya karena ini logikanya pada fase DET ini terjadi persaingan memperoleh makanan. Ya, terjadi persaingan memperoleh makanan, terjadi persaingan memperoleh tempat, memperebutkan tempat atau makanan, maka bakteri-bakteri atau mikroorganisme itu melepaskan racunnya. Nah, racun itu yang kemudian dimanfaatkan industri untuk dipurifikasi, dimurnikan, diperbanyak, lalu digunakan untuk obat untuk membunuh berbagai jenis bakteri. Begitu. Maka nanti ada yang disebut dengan metabolit primer maupun metabolit sekunder. Jadi metabolit primer ketika dihasilkan pada fase ini eksponensial ini itu produk-produk makanan itu misalnya. Lalu yang namanya metabolit sekunder itu dihasilkan ketika fase death atau kematian ini. Nah, ini yang kita singgung tadi, bagaimana metabolit primer maupun metabolit sekunder itu dihasilkan. Ini kita bisa lihat teman-teman. Ini yang warna biru ini sugar, ini jumlah gula, ini waktu. Lalu yang warna merah ini adalah jumlah selnya. Lalu yang hijau ini produk metabolisme primer, metabolit primer. Ya, ini produknya. Maka ketika tadinya di sini jumlah sugarnya, jumlah gulanya banyak, maka ini fase pertumbuhan selnya pun akan semakin meningkat. Sono. Nah, ketika ini semakin meningkat, kan mereka melakukan metabolisme. Jadi gula ini dipakai untuk metabolisme, dia menghasilkan produk sampingan alkohol ini. Maka alkohol ini sebenarnya adalah waste-nya atau sampah dari metabolisme itu, sisa metabolisme itu. Maka kita harus menaruh hormat pada mikroorganisme ya ketika sampah mereka itu kita gunakan. Entah itu untuk alkohol, entah itu untuk asam laktat, asam asetat, maupun kemudian untuk membuat cheese atau keju dan sebagainya. Nah, ketika ini proses berlangsung terus-menerus, jumlah sugar ini, jumlah gula ini, glukosa ini tentu akan semakin turun. Karena jumlah selnya mikroorganisme semakin naik. Nah, ketika ini gulanya semakin habis, tentu jumlah selnya akan berhenti, konstan. Gak bisa bertambah banyak secara eksponensial. Kenapa? Karena jumlah nutrisinya akan berkurang terus. Pun alkoholnya akan berkurang. Ini cara berpikirnya semacam ini. Nah, kemudian secondary metabolit ini pun sama. Metabolit sekunder ini pun sama. Contohnya antibiotik penisilin ini yang dihasilkan pada fase itu tadi. Nah, jumlah sugarnya atau glukosanya tinggi, maka selnya pun akan ikut naik. Nah, yang terjadi apa? Ini perbedaannya di sini. Metabolit sekunder ini akan tetap naik teman-teman. Ya, akan tetap naik. Walaupun jumlah selnya di sini, ini yang warna merah itu selnya, itu mengalami penurunan. Walaupun glukosanya ini mengalami penurunan juga. Mengapa? Karena sekali lagi di fase ini, ya di titik ini sebenarnya di titik riskan mereka melakukan persaingan. Di titik inilah mereka berebut makanan, berebut gula, berebut tempat. Ya, dengan keterbatasan itu maka mereka ya otomatis yang namanya makhluk hidup itu ya bagaimana caranya dia bertahan hidup. Caranya apa? Ya melepaskan senjata mereka. Senjata itu apa? Ya racun mereka. Ya. Maka racun-racun mereka inilah yang kemudian meminimalkan persaingan. Mereka membunuh sel yang lain, sel mikroorganisme lain, sehingga mereka bisa dalam tanda petik berkuasa terhadap makanan maupun tempatnya. Nah, maka disinilah ya
metabolit sekunder ini dihasilkan dalam jumlah yang besar. Nah, maka kembali ke gambar awal di sini teman-teman. Industri tinggal berpikir saja sih. Kalau ingin menghasilkan alkohol berarti waktu di sini ini itu diperpanjang, dibuat lama. Waktu di sini itu dibuat pendek. Sekali lagi prinsip industri itu kan bagaimana dengan modal yang kecil, waktu yang singkat menghasilkan laba yang besar, menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya. Kalau industri itu fase lag-nya, fase adaptasi mikroorganismenya itu terlalu lama, lah kan rugi. Maka bagaimana fase adaptasi ini diperpendek, kalau mungkin bahkan dihilangkan, sehingga bakteri langsung ini terjadi proses eksponensial ini, pertumbuhan yang sangat pesat ini. Karena disinilah saatnya dihasilkan yang namanya metabolit primer tadi berupa alkohol. Sebaliknya, ketika ingin menghasilkan misalnya metabolit sekunder berupa penisilin misalnya dihasilkan pada fase ini, tentu bagaimana industri akan berpikir mempercepat lag fase adaptasi, atau kalau mungkin menghilangkan, mempercepat pada fase ini, log ini eksponensial, jangan terlalu lama di posisi ini, pun jangan terlalu lama di posisi stasioner. Nah, lalu bagaimana kemudian agar mikroorganisme ini bisa bertahan lama di fase ini, ya, di fase menurun ini, karena disinilah dihasilkan yang namanya penisilin. Itu maka industri fermentasi tidak sembarangan asal membiarkan mikroorganisme lalu menghasilkan produk, ya enggak. Bagaimana memanipulasi ini fase pertumbuhan. Maka kenapa saya sajikan fase pertumbuhan? Arti penting dari sini yaitu untuk mengetahui karakteristik dan bisa memanipulasi pertumbuhan bakteri itu. Nah, ini sedikit saja bahwa di dalam otot kita, dalam sel kita pun bisa terjadi yang namanya fermentasi. Ya, di muscle, di otot. Misalnya dalam darah itu ada yang namanya glukosa, tentu diangkut oleh darah. Ketika jumlahnya terlalu besar maka akan diubah, ya, diubah menjadi yang namanya glikogen itu. Ya. Nah, ternyata di otot itu glukosa ini jelas digunakan untuk sumber energi. Nah, tapi kadang kemudian oksigennya jumlahnya rendah. Ketika oksigen jumlahnya rendah justru terjadi yang namanya fermentasi ini, asam laktat ini, maka terbentuklah yang namanya asam laktat di dalam otot. Maka kenapa kalau kita berolahraga gitu, jarang olahraga lalu kemudian Anda diminta lari keliling lapangan sekian puluh kali, selesai itu otot Anda terasa kenceng-kenceng, hari berikutnya terasa ngilu dan kaku dan sakit sekali, kalau disentuh saja itu terasa sakit. Kenapa? Karena terjadi fermentasi ini. Selain karena peregangan otot, iya, tapi juga bisa karena fermentasi ini. Maka ketika Anda lari itu Anda akan terengah-engah. Kebutuhan oksigen akan sangat meningkat dengan pesat. Gunanya untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Anda ingat bahwa glukosa itu harus dipecah, harus dibakar oleh yang namanya oksigen untuk menghasilkan energi atau ATP kemarin itu. Nah, ketika orang lari lalu jumlah oksigennya rendah, maka orang lalu otomatis membuka mulut. Tujuannya apa? Memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya. Toh dengan cara itu akhirnya pun oksigen nggak tercukupi misalnya. Akhirnya apa? Terbentuk asam laktat ini. Sehingga tubuh merasa, otot Anda merasa ngilu dan sebagainya dan seterusnya. Maka asam laktat ini bisa dihancurkan dengan cara dipijit-pijit itu. Ketika dipijit-pijit maka harapannya dia akan larut lalu diangkut oleh darah lagi. Ini korelasinya dengan olahraga. Nah, di sini pula kalau Anda lihat ada proses tadi yang saya katakan, ketika glukosa itu terlalu banyak itu juga dimasukkan di dalam hati, akan dibentuk yang namanya glikogen. Glikogen itu akan digunakan nanti ketika dalam darah itu kekurangan glukosa, maka akan dipecah menjadi glukosa lagi.
Nah, asam laktat yang kemudian tadi masuk ke dalam darah juga bisa lalu dimasukkan ke dalam hati. Lalu terbentuklah glukosa baru, gluconeogenesis. Genesis itu kan kejadian ya, terbentuknya. Neo itu kan baru, gluko itu ya glukosa. Pembentukan glukosa baru di sini. Ya, ini fungsi dari hati. Maka sekali lagi teman-teman, yang namanya glukosa itu adalah sumber energi. Bagaimana hasilnya tergantung prosesnya. Ada oksigen atau tidak. Akan terjadi fermentasi atau respirasi aerob. Ya, di situ itu. Nah, ini terakhir kesimpulannya. Anda bisa lihat tadi sudah kita diskusikan bagaimana fermentasi asam laktat, bagaimana fermentasi alkohol itu. Sekali lagi, di sini belum tertulis, tadi sudah saya katakan bahwa ini semua juga tergantung mikroorganisme pada kasus ini. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesediaan Anda untuk kita belajar tentang fermentasi ini. Terima kasih, selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa untuk bahagia. See you.